Sempat mengaku punya orang dalam Putri Indonesia Intelligentsia 2019 jadi calo tiket konser Coldplay. Aldi Taher, Vicky Prasetyo, Eli Sugigi, hingga Mongol Stres ikut meramaikan daftar bakal calon legislatif pemilu 2024. Penolakan ini terjadi saat pembongkaran ruko penyerobot jalan di Penjaringan, Jakarta Utara. Para pekerja dan pemilik tempat usaha yang menyerobot jalan menolak pembongkaran paksa yang dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah ketua RT yang dianggap sebagai penyebab masalah. Mereka tak terima ketua RT melaporkan kasus penyerobotan jalan dan saluran air ke pemerintah kota Jakarta Utara. Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, gitu kan? Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Kita kan nggak tahu. Kalau pada saat ini ada tindakan eksekusi, itu adalah tindakan tegas atas nama hukum oleh pemerintah. Jadi jangan demonya ke saya selaku RT. Saya ini hanya menjaga lingkungan saya supaya tertib. Gampang aja, keluarkan sertifikat kalian, keluarkan IMD kalian. Ingat, saudara-saudara tadi yang demo di depan kantor saya, satu, kalian demo tidak memiliki hubungan terhadap permasalahan ini. Kalian karyawan, yang dibongkar itu saluran air dan bahu jalan, bukan usahanya. Walau diprotes, tim gabungan tetap membongkar deretan ruko yang bangunannya menyerobot bahu jalan dan menutup saluran air. Pembongkaran tidak hanya dilakukan pada bagian yang menutupi saluran air, tetapi termasuk atap ruko yang dinilai tidak sesuai dengan izin dan aturan. Setidaknya ada 42 ruko di Pluit yang sebagian bangunannya berdiri di atas fasilitas umum, yakni saluran air dan bahu jalan. Pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembongkaran paksa dilakukan karena pemilik ruko tak juga membongkar mandiri. Padahal sudah diberi waktu 4 hari. Namun, pemilik dan karyawan ruko menilai batas waktu yang diberikan untuk membongkar mandiri tak mencukupi. Bagi selebaran itu di jam 5 sore hari Jumat. Sabtu Minggu karyawan mau cari di mana kita. Cuma waktu Senin Selasa. Bongkar ini nggak gampang itu, kecuali kita pakai Eksa langsung kita hancurkan, itu butuh hanya berapa jam gitu. Ini kan tenaga tukang, tenaga yang butuh 2 hari mana cukup. Tapi got kenapa ditutup? Bahu jalan kenapa dimakan? Bahu jalan mana? Ini bahu jalan ini bahu jalan. Bahu jalan mana? Bahu jalan. Keributan inilah yang jadi pembuka jalan terkuaknya fakta puluhan ruko di kawasan Pluit Niaga melanggar aturan. Kenakalan menyalahi 3 aturan pemerintah ternyata telah dilakukan bertahun-tahun. Pertama, peraturan pemerintah tentang mengubah fungsi ruang. Kedua, tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang. Dan terakhir, sikap menghalangi akses milik umum. Ini adalah surat terbuka dari keluarga David Ozora kepada Polda Metro Jaya. Keluarga merasa lelah dengan ketidakjelasan perkembangan kasus ini. Selang 2 hari dari surat terbuka itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas telah lengkap atau P21. Butuh waktu 2 bulan 22 hari sejak dari dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik yang diterbitkan pada 2 Maret lalu, hingga dinyatakan P21 pada Rabu 24 Mei. Jaksa menyatakan berkas perkara lengkap usai diperiksa 14 hari dari penyerahan terakhir. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario
Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua Pengundoyan Lumbat Toruan. Kejaksaan juga membantah berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Perjalanan berkas dinilai masih sesuai ketentuan undang-undang. Total ada 17 saksi yang dimintai keterangan bagi Mario Dendi. Sementara untuk Shane ada 16 saksi. Penyidik juga menyertakan 21 barang bukti untuk melengkapi berkas perkara. Tersangka juga telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Shane 16 orang. Dan jumlah ahli sebanyak 5 orang, dan sama untuk Shane juga 5 orang. Perjalanan kasus Mario Dandi berbanding terbalik dengan penanganan perkara pelaku anak AG. Karena statusnya sebagai pelaku anak, kasus penganiayaan AG dikebut dan masuk sidang pada akhir Maret 2023. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara untuk AG. Atas vonis ini, AG menyatakan banding. Sidang banding pun sudah selesai dilakukan dengan putusan menguatkan putusan hakim tingkat pertama. Alias AG tetap harus menjalani pidana 3,5 tahun. Pihak AG kini telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum AG yakin AG tidak terbukti melakukan penganiayaan berencana terhadap korban David Ozora. Saat ini anak AG ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Heboh war tiket konser Coldplay berbuntut panjang. Ketika tiket di situs resmi penjualan habis, tiba-tiba penawaran tiket Coldplay dengan harga yang jauh lebih mahal bermunculan. Nama Putri Indonesia Intelijensia 2019, Lizzy Joanna Johnson, bahkan tiba-tiba muncul dengan menjual 100 tiket Coldplay dengan harga 2 kali lipat. Untuk tiket Ultimate Experience yang normalnya seharga 11 juta rupiah, ditawarkan dengan harga sekitar 21 juta rupiah. Sementara harga tiket yang semestinya 800.000 rupiah ditawarkan seharga 1,6 juta rupiah. Lizzy pun secara terang-terangan menyatakan tiket Coldplay tersebut berasal dari orang dalam. Unggahannya ini pun menuai banyak komentar miring. Sempat percaya diri dan berbangga karena mendapat tambahan pengikut, namun Lizzy akhirnya menghapus semua statusnya. Halo semuanya, selamat malam. Saya ingin meluruskan, juga ingin klarifikasi terkait video saya yang beredar kemarin dan hari ini, bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli. Juga terkait orang dalam yang saya maksud di sini adalah beberapa kerabat dan keluarga terdekat saya yang memenangkan tiket war Coldplay pada BCA Presale juga public sale. Jadi niatan saya hanya untuk membantu memasarkan dengan sistem sharing profit. Jadi sekali lagi saya minta maaf atas kesalahpahamannya. Terima kasih. Kontroversi terkait calo juga menyebabkan sejumlah fans menjadi korban penipuan dengan modus jasa titip tiket. Polisi menangkap pasangan suami istri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Modus pelaku membeli 1 tiket lalu dijual ke media sosial. 60 orang termakan promo tipuan ini. Pelaku bahkan diduga raup untung hingga 257 juta rupiah. Mereka menyampaikan bahwa kalau dalam 1 jam mereka tidak atau para korban ini tidak menyetor uang sejumlah harga tiket, maka uang 50.000 ini akan hilang. Mereka juga untuk meyakinkan para korban atau masyarakat yang ingin membeli, mereka sudah memiliki 1 tiket asli yang mereka dapatkan. Jadi maksudnya saya seandainya pelaku, saya sudah punya 1 tiket, kemudian tiket itulah yang saya post di website itu bahwa inilah tiket, memang kami punya tiket atau saya punya tiket yang akan saya jualkan ke khalayak atau ke masyarakat yang ingin membeli tiket tersebut. Pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News.
Wanita ini dikeroyok dan dipukul bertubi-tubi di rumahnya. Korban juga dilumuri cabai oleh penyerang. Nahasnya, anak korban juga turut menjadi korban dalam kejadian ini. Kejadian diduga bermula dari gosip perselingkuhan. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dari kasus ini. Berantem sini, ganggu. Oi, baju hitam. Sangat ganggu. Oi, itu baju hitam yang teriak-teriak. Tarik sini dia. Itu baju hitam. Hei, baju hitam. Ikut kesal dengan aksi sejumlah penonton yang membuat ricuh suasana, Bim Bim mencoba menenangkan massa di konser slang di Gor Diponegoro, Semarang. Kericuan diduga terjadi karena banyaknya massa yang memaksa masuk stadion tanpa memiliki tiket. Rusuh-rusuh guys, gas air mata. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memecah massa. Kericuhan akhirnya reda setelah panitia membuka gerbang dan memperbolehkan penonton masuk. Siswa SMA Negeri 21 Bandung melakukan demonstrasi karena kecewa study tour di sekolah mereka dibatalkan. Batalnya study tour SMAN 21 Bandung ini karena uangnya dibawa kabur oleh pegawai lepas agen travel. Polisi akhirnya menangkap pelaku dan telah memeriksa sejumlah saksi termasuk kepala sekolah. Atas bantuan alumni, study tour yang sempat tertunda akhirnya tetap diselenggarakan akhir Juni nanti. Baik. Biar aja. Dua sopir angkot di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara saling pukul karena berebut penumpang. Keduanya sempat dilerai namun kembali saling pukul di titik lain. Karena tak kunjung usai hingga mengganggu lalu lintas, warga akhirnya kembali memisahkan keduanya. Main lagi. Woi, bisa itu, woi. Dari tadi nih. Oh, main lagi. Inilah detik-detik kader dan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut sawer uang saat kampanye. Bawaslu akhirnya memanggil Ketua DPD Partai Nasdem untuk klarifikasi. Bawaslu juga akan segera melakukan pleno untuk menentukan tahap selanjutnya. Inilah detik-detik seorang kakek juru parkir membakar rumah dan mobil warga. Pelaku nekat melakukan pembakaran karena dendam pernah ditampar oleh korban yang merupakan pengawas pasar. Apa? Agak pulang pikau. Dikit kutu lamu tuh mata yang lupa dikit kok Pak Baleng. Dari bukti rekaman CCTV, pelaku ditangkap polisi di rumahnya. WNA asal Jerman ini tiba-tiba menerobos pentas tari di Ubud dengan melepaskan busananya. Saat akan diamankan, WNA ini justru semakin nekat mendekat ke penonton. Satpol PP dan polisi langsung mengamankan pelaku. Polisi juga berkoordinasi dengan imigrasi untuk memulangkan pelaku. Rumah warga tidak layak huni ini dirobohkan warga sekitar. Rumah tidak layak huni ini sebelumnya ditempati oleh 6 orang. Pembongkaran ini diinisiasi oleh Polres Sukabumi yang akan melakukan pembangunan ulang, sehingga penghuni dapat layak tinggal. ODGJ ini akhirnya berhasil diamankan setelah polisi dan warga beramai-ramai mengejarnya. Kaca mobil polisi pecah setelah dilempar batako oleh ODGJ yang tiba-tiba marah. ODGJ ini mendadak marah karena akan diamankan polisi yang mendapat laporan warga.
Ini adalah detik-detik polisi menangkap pengedar sabu. Setelah berhasil ditangkap, polisi menemukan 3 paket kecil sabu dari saku celana tersangka. Dari hasil penelusuran, pelaku ternyata juga menyembunyikan sabu dengan menempelkan di beberapa lokasi. Pop News masih akan hadir sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di Pop News. Pemain sinetron, presenter, musisi hingga pelawak berbondong-bondong mendaftar sebagai bakal calon legislatif di pemilu 2024. Fenomena parpol mengusung artis semacam ini sebenarnya sudah lazim dari pemilu tahun-tahun sebelumnya. Namun yang menarik di pemilu kali ini ada sejumlah nama baru yang sosoknya terbilang kontroversi di jagat hiburan. Saya maju calon legislatif Indonesia. Aldi Taher sempat membuat bingung petugas KPU. Pasalnya penyanyi dan komedian ini dicalonkan menjadi bacalek dari 2 partai, Perindo dan PBB. Dari Partai Bulan Bintang, Aldi didaftarkan sebagai bacalek DPRD DKI Jakarta, Dapil Jakarta Pusat 1. Sedangkan dari Perindo, Aldi diusung sebagai bacalek DPR RI Dapil Sumatera Barat 2. Tak hanya KPU, PBB pun dibuat kaget dengan keputusan Aldi Taher ini. Pasalnya hingga pendaftaran bacalek, Aldi Taher masih menjadi salah satu pengurusan pusat PBB sebagai Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Ekonomi Kreatif. Saya berharap Aldi Taher segera mengambil sikap untuk mengajukan surat pengunduran diri agar kami dari PBB bisa memproses surat dan mengeluarkan Saudara Aldi Taher dari Sipol Partai Bulan Bintang, dan beliau juga kita akan tidak aktifkan di Partai Bulan Bintang. Aldi Taher pun akhirnya mengundurkan diri dari Partai Bulan Bintang dan memantapkan diri untuk menjadi bacalek Partai Perindo. Lama tak mendengar di dunia hiburan, Eli Sugigi ternyata sedang sibuk menjadi kader partai politik. Eli Sugigi bahkan mantap maju bacalek dari Partai Amanat Nasional. Dirinya mendaftar dapil di 3 kawasan Jakarta Timur, yaitu Pulau Gadung, Cakung, dan Matraman. Dirinya pun tak ambil pusing dengan penilaian miring padanya. Ia mengaku sudah menyiapkan mental dan diberikan bekal oleh partai. Ya, alhamdulillah udah terlaksana semua, terus berkas-berkas sudah terima sama KPU Kota Bekasi dan semua dinyatakan lolos dari verifikasinya. Alhamdulillah, jadi kita punya tiket untuk bisa bertarung di pemilu akan datang. Mohon doanya semuanya ya. Pesohor Vicky Prasetyo kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif, kali ini dari Partai Perindo. Ini bukan pengalaman pertama bagi Vicky mencoba peruntungan di dunia politik. Pada 2012, Vicky percaya diri maju sebagai kandidat calon kepala desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, namun gagal. Pada pemilu 2019 silam, Vicky maju untuk dapil Jawa Barat tapi melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada 2020, Vicky Prasetyo juga mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo, namun kali itu dari jalur perorangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Prasetyo, mohon doa serta dukungannya insya Allah untuk mendampingi Kakanda Abang Luhut Pasarudin sebagai wakil bupati untuk Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Menjelang pemilu 2024, mantan suami Angel Elga itu nampak tak kapok untuk memperebutkan kursi legislatif, meski pencalonan sebelumnya gagal. Oke, terima kasih. Siapa sangka, komika Mongol Stres nyatanya juga tergoda menjadi anggota dewan. Mongol resmi mendaftarkan diri menjadi bacalek dari PSI. Pria bernama asli Roni Immanuel ini mengakui sudah menyiapkan sejumlah dana khusus yang tak mengganggu keuangannya jika tak terpilih nantinya.
Mongol juga menyebut memilih Partai Solidaritas Indonesia sebagai kendaraan politiknya karena komitmen tanpa mahar. Mongol bahkan menemui Giring secara langsung untuk menyampaikan pintanya ini. Meski terkenal, namun berita kontroversi di masa lalu tetap melekat pada setiap artis. Strategi pemasaran politik yang tepat menjadi penting, karena tak semua selebritas berhasil mengonversi popularitas menjadi elektabilitas. Ya, karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak semua orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya, atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Tidak bisa asal, ya kan, misalnya rekam jejak untuk ditempatkan di dapil yang relevan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.